Oke, kita mulai ya, teman-teman. Oke, selamat datang semuanya. Salam luar biasa dan salam winners, pemenang. Malam ini kita akan belajar satu materi untuk pengetahuan produk for life transfer factor, terutama yang 3 factor formula, dan manfaatnya tentang untuk sistem imun kita ya. Oke, tanpa berlama-lama kita kenalkan dulu nanti pembicaranya seorang yang luar biasa, seorang international diamond dari Pekanbaru ya. Beliau cepat sekali jadi international diamond-nya dan seorang dokter ya. Dan kita banyak akan belajar. Yang mau nyatet silakan, mau catat. Nanti siapkan juga pertanyaan nanti di akhir training. Kalau ada yang mau bertanya seputar dengan trainingnya, silakan. Tanpa berlama-lama, kita persilakan kepada International Diamond, Ibu Yulmi Narti. Silakan, Mi. Oke, terima kasih Pak Kurnia. Terima kasih juga teman-teman semua yang sudah hadir malam ini untuk training kita. Di sini saya nggak ngajar ya, tapi di sini kita akan berbagi info, saling berbagi info. Nanti juga kalau ada pertanyaan, leader-leader yang lain juga bisa menjawab. Jadi kalau seandainya, tapi seputar ini ya, seputar materi kita. Oke, jadi hari ini kita akan mulai. Saya akan bicara tentang kalau kita bicara tentang kesehatan, pasti kita ingin tahu dulu ya, kita ini berada pada keadaan seperti apa. Oh, ini ada garis-garis Pak Kur, sepertinya dari mana ya? Ininya kelihatan nggak Pak Kur gambarnya ada garis-garisnya kayak coret-coretan gitu? Oke, nggak tahu nih dari mana lensanya. Oke lah, kita lanjut aja. Oke, lanjut aja, Mi. Nanti biar kita yang ini hapus. Oke, jadi kita ini realita ya Bapak Ibu ya. Dalam di kehidupan kita sehari-hari banyak orang yang sepertinya dia yakin dan percaya bahwasanya dia itu sehat. Nah, yang terjadi malah yang banyak terjadi itu adalah tiba-tiba nanti yang tadinya mengaku sehat, hari ini mengaku sehat, besok tiba-tiba sudah dapat berita, dia mendadak pingsan, dia mendadak kolaps, mendadak dilarikan ke rumah sakit. Kenapa? Karena dari hasil dari penelitian yang dilakukan oleh WHO ya, itu 70% dari penduduk yang ada di dunia ini itu hanya terlihat sehat. Yang terlihat betul-betul, yang nampak betul-betul sakit itu hanya 15% dari seluruh penduduk dunia. Nah, yang betul-betul sehat itu 15%. Nah, apakah kita termasuk yang merasa diri sehat? Apakah ya sebenarnya standarnya bisa aja kita ukur diri kita. Apakah kita rajin check up, memang betul-betul yakin kita sehat, apakah kita rajin olahraga, apakah kita jaga makanan kita, apakah kita jaga pola hidup kita. Nah, ini harus kita jujur dengan diri sendiri. Memang betul nggak semuanya itu kita lakukan. Nah, kalau di masyarakat, terutama di negara kita ya, justru kalau saya melihat itu orang kita ini, orang Indonesia terutama ya, beda dengan mereka di luar negeri, mereka rutin memang check up. Kita malah takut. Ini pengalaman dengan beberapa teman ya, banyak yang takut check up karena takut ketahuan ada penyakit. Jadi mereka lebih suka menyimpan atau tidak tahu kalau sebenarnya mereka itu ada suatu gejala penyakit, walaupun gejalanya itu belum menunjukkan tanda-tanda, tetapi sudah mulai berjalan proses berkembangnya suatu penyakit dalam tubuh. Nah, mereka tidak mau tahu itu. Mereka takut untuk tahu itu. Padahal itu kan kesalahan besar. Kita harus justru yang seharusnya itu kita harus tahu kalau kita itu sudah mulai suatu perkembangan penyakit dalam tubuh kita tuh harus kita tahu tuh dari dini. Supaya apa? Supaya kita bisa mencegah dari awal. Nah, ini yang akan kita bicarakan hari ini. Banyak orang tidak sadar bahwasanya dia itu sebenarnya sudah dalam proses atau di dalam tubuhnya sudah berjalan suatu proses berkembangnya suatu penyakit, tetapi tidak dia ketahui. Dia tidak ketahui itu ada yang memang betul-betul tidak tahu, ada yang memang tidak mau tahu, takut untuk tahu. Nah, ini yang terjadi. Jadi yang banyak itu justru yang tidak tahu kalau dia itu sebenarnya sudah ada penyakit. Nah, ini yang termasuk dalam 70% ini. Oke, kita lanjut.
Nah, ini yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Coba lihat ya Bapak Ibu ya, ada pembunuh yang sangat tersimpan, yang rahasia dalam tubuh, ada diabetes yang sudah risiko diabetes yang sudah jadi suatu penyakit umum saat ini ya. Jadi diabetes kita tahu, yang kita selama ini kita tahu diabetes hanya bagi orang-orang tua, tetapi sekarang anak-anak pun diabetes karena sekarang tipe 1 sudah mulai banyak di Indonesia, kemudian ada SARS. Sebenarnya corona ini juga jenisnya itu sama dengan SARS ya, penyakit yang ini ya yang menyerang saluran pernafasan, tetapi ini jenis virusnya yang berbeda sehingga reaksinya juga berbeda. Ada penyakit yang dialami oleh para wanita, ini adalah pembunuh yang silent killer ya bagi seorang wanita, kankernya apa segala macamnya. Kemudian ada yang penyakit yang sekarang yang juga banyak adalah side effect dari obat. Baik obat itu memang obat yang kita konsumsi karena kita sakit, atau obat yang memang banyak dipakai sekarang oleh anak-anak muda untuk semacam lifestyle lah, yang gaya hidup mereka karena pelarian atau segala macam mereka mengkonsumsi obat. Nah, yang terakhir yang juga sebenarnya penyakit yang diam-diam adalah silent killer adalah obesitas. Jadi banyak orang tidak menyadari kalau dia sudah mulai obesitas. Jadi dia tidak menjaga pola makan, tidak menjaga berat badan, sehingga nanti seperti bom waktu. Obesitas sudah mengancam. Kenapa obesitas itu sebenarnya? Kenapa saya katakan silent killer? Dia itu sebenarnya bukan hanya kegemukan yang masalah ya, tapi kegemukan itu bisa menyebabkan organ-organnya jadi terganggu, jantung terganggu, apalagi hati, ginjal segala macam akan terganggu. Jadi ini adalah kondisi yang ada di masyarakat kita pada saat ini. Nah, apa ancaman kesehatan yang ada di sekitar kita? Nah, pertama jelas ya, ini yang ada sekarang lagi hangat-hangatnya virus. Nah, virus ini yang kita tahu selama ini hanya virus influenza, ya, virus yang penyakit-penyakit yang tidak begitu dianggap berbahaya. Nah, sekarang yang sedang viralnya itu COVID ya. COVID itu virus yang sangat berkaitan dengan sistem imun. Jadi kita harus menjaga sistem imun kita supaya tetap kuat, tetap stabil, dan tetap pinter. Nah, ini yang akan kita bicarakan hari ini. Jadi ada virus, ada toksin. Toksin ini adalah racun-racun yang dari radikal bebas. Ada juga jamur yang bisa menyebabkan kita kontaminan, karsinogen. Karsinogen ini adalah zat-zat polusi atau bisa dari makanan, bisa dari udara yang bisa menyebabkan kanker bagi tubuh kita. Itu namanya karsinogen. Kemudian polusi, bakteri, ini juga banyak, parasit, dan kuman-kuman yang lain. Ini adalah bahaya yang mengintai di sekitar kita yang tidak bisa kita hindari. Bapak Ibu nggak akan pernah bisa lari dari bakteri, tidak akan bisa lari dari kuman, kecuali betul-betul Bapak Ibu hidup dengan higienis. Udara Ibu-Ibu, Bapak Ibu nggak bisa menghirup udara bebas seperti kita di luar seperti biasa. Ibu-Ibu harus bawa oksigen kemana-mana. Mungkin itu kita lakukan? Tidak mungkin Bapak Ibu. Jadi kita harus masuk ke dalam semua kondisi yang mengancam kesehatan kita. Jadi disinilah kondisinya atau keadaannya kita itu harus, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah kita perkuat sistem imun kita. Supaya semua ancaman-ancaman itu nggak akan mempan lagi masuk ke dalam tubuh kita. Nanti saya akan uraikan bagaimana caranya dia akan masuk ke dalam tubuh. Oke, nah ini dia juga kondisi kita. Bahan-bahan kimia ya, jadi jenis sumber-sumber penyakit itu pertama dari bahan-bahan kimia. Kita di rumah pakai deterjen, kita pakai parfum, pakai pestisida, yang bagi yang suka tanaman dia suka menyemprot pestisida. Nah ini yang kita tidak sadar, Bapak Ibu. Saya sedikit bercerita ya, ancaman yang terjadi di rumah kita yang tidak kita sadari. Sehari-hari ini kita sehari-hari ngepel lantai ya Bapak Ibu. Ya ngepel pakai apa Bapak Ibu? Pakai pewangi. Nah pewangi itu jelas zat kimia yang
sebenarnya itu berbahaya, racun ya Bapak Ibu. Nah, kita memang betul lantai bersih, tapi ingat ya, itu zat kimianya nempel di lantai kita. Nah, yang parahnya kalau kita punya anak bayi. Anak bayi tiduran, kadang-kadang lantai itu ada makanan dia jilat. Kita nggak tahu ya, kita nggak bisa mengawasi. Nah, itu kuman atau racunnya akan masuk ke dalam. Nah, kita menghirup itu wangi yang ada pewangi ruangan. Nah, kita kan trennya sekarang kan ruangan, termasuk rumah-rumah, itu ruang yang pakai AC kan ada pewangi tuh yang setiap 5 menit mencrat gitu ya. Itu memang bagus untuk ini ya, untuk Bapak Ibu ya, untuk apa ya, kesegaran ruangan. Tapi ingat, semua yang disemprotkan itu adalah racun ya, racun untuk tubuh kita. Tapi kita nggak bisa menghindar dari itu. Kalau mau termasuk yang kita semprotkan. Jadi pewangi ruangan kita semprot juga adalah racun. Jadi deterjen yang kita pakai untuk mencuci itu juga racun. Lengket di baju kita itu nggak akan hilang ya Bapak Ibu ya. Jadi hal-hal kecil seperti parfum yang kita pakai, hal-hal kecil seperti itu sebenarnya adalah bibit-bibit, ingat ya, bibit-bibit walaupun sedikit bibit-bibit yang bisa merusak atau mengganggu kesehatan kita. Nah, ini kalau yang di rumah nih ya, ini yang di rumah aja nih yang saya sampaikan nih. Mulai dari pewangi, mulai dari deterjen, mulai dari parfum, mulai dari apa ya, semua zat kimia yang kita pakai. Nah, kemudian untuk di luar udara luar, ini radikal bebasnya juga banyak sekali. Dari sinar UV, polusi, asap rokok, radiasi, apalagi kita yang bekerja dengan handphone, dengan laptop, ini radiasi juga, tapi kita tidak sadar kalau kita kena radiasi. Radiasi matahari juga sinar UV. Orang yang banyak bekerja di luar ruangan itu akan lebih rentan atau lebih besar kemungkinan terpapar terhadap penyakit yang disebabkan oleh radiasi. Jadi itu termasuk yang harus kita yang harus kita waspadai. Nah, ini saya suka gambar ini nih, saya selalu sampilkan nih. Nah, untuk semua bahaya yang mengancam di sekitar kita itu tadi, yang tidak bisa kita hindari, apa persiapan kita? Kalau dulu kita melihat gambar ini mungkin lucu ya, kita ketawa, mosok mau pakai masker kemana-mana, tapi semua yang kita ketawakan zaman dulu itu sekarang terjadi. Kalau tidak pakai masker kemana-mana, dianggap aneh, dianggap orang nggak peduli dengan lingkungan. Ini semua yang zaman dulu hal yang luar biasa sekarang menjadi luar biasa. Kita nggak tahu nih Bapak Ibu, 5 tahun lagi atau sekian tahun lagi apa yang akan terjadi dengan kondisi terutama ancaman kesehatan atau ancaman penyakit yang akan kita temui, terutama anak cucu kita. Jadi kalau tidak kita siapkan kesehatan mereka dari sekarang, kita berarti tidak menyiapkan ketahanan tubuh dia untuk masa yang akan datang. Kalau kita biarkan tubuhnya rapuh atau rentan terhadap penyakit sekarang, kita tidak tahu sekian tahun yang akan datang, apalagi ya ancaman yang akan lebih gawat daripada yang akan kita hadapi saat ini. Nah, ini yang harus kita waspadai Bapak Ibu. Jadi investasi kesehatan terutama untuk anak cucu kita itu jauh lebih berharga daripada kita menginvestasikan emas. Jadi bukan berarti nggak boleh investasi ya Bapak Ibu ya, tapi itu akan lebih akan lebih penting daripada semua materi yang kita investasikan. Nah, ini dia. Nah, penyakit terjadi karena ketidaknya. Kenapa kita jadi sakit? Nah, itu dikatakan tadi dari semua ancaman tadi itu bisa menyebabkan penyakit pada tubuh kita. Nah, kenapa penyakit itu bisa terjadi? Nah, seorang ahli imunitas ya, Dr. Calvin Cousland itu menyatakan bahwanya penyakit terjadi karena ketidakstabilan sistem imun. Jadi bukan saya yang menyampaikan bahwa penyakit karena ketidakstabilan sistem imun, tapi seorang ahlinya. Nah, apa itu sistem imun? Sistem imun yaitu suatu sistem pertahanan yang melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit dengan cara mengidentifikasi dan membunuh patogennya. Jadi sistem imun kita yang ada dalam tubuh kita ini yang akan
melindungi tubuh kita dari infeksi, dari patogen yang masuk, dengan cara dia harus bisa mengidentifikasi atau bisa mengenal patogen-patogen yang masuk itu supaya dia bisa membunuh patogen-patogen itu. Nah, tanpa sistem imun kita tidak bisa hidup. Nah, ini yang harus kita ingat ya, tanpa sistem imun kita tidak bisa hidup. Dalam tingkat tertentu, sistem imun itu atau sistem kekebalan tubuh kita ini akan bekerja dan beradaptasi dalam kondisi yang penuh patogen dan ancaman mikroba itu tadi. Jadi pada tingkat tertentu nanti sistem imun kita itu akan terpapar dengan banyak patogen atau dengan banyak bibit penyakit. Tetapi apabila sistem imun kita itu sudah kenal ini lawan, ini kawan, dia setiap ketemu lawan dia akan hajar. Dia setiap ketemu lawan akan hajar. Jadi lawan tidak dibiarkannya untuk memasuki tubuh kita. Nah, ini dia. Oke, apa kunci kesehatan optimal? Nah, ini saya akan cerita sedikit. Kapan kita bisa sehat? Kapan kita bisa sehat? Ya. Nah, tadi dikatakan kita sakit karena sistem imun yang tidak stabil. Artinya, kalau kita ingin sehat, berarti sistem imun kita harus seimbang, harus pintar, harus cerdas. Nah, ini yang akan terjadi apabila sistem imun kita tidak cerdas. Pertama, kalau dia kurang, ini akan menyebabkan imun kita kurang reaktif. Jadi dia tidak kemampuannya akan lemah untuk menghadapi semua infeksi-infeksi yang akan masuk. Dia akan lemah untuk melindungi tubuh kita dari perkembangan. Karena gini, kita sakit itu bukan hanya karena infeksi masuk virus atau bakteri segala yang masuk, tetapi ada kalanya penyakit itu sudah berkembang tahunan, bahkan puluhan tahun dalam tubuh kita dan kita tidak tahu. Contoh misalnya kanker ya. Kanker itu baru akan nampak gejala apabila dia sudah berkembang dalam tubuh kita minimal 10 tahun. Jadi hati-hati Bapak Ibu, yang sekarang gejalanya belum kelihatan, kita tidak tahu apakah di dalam tubuh kita sudah mulai berkembang sel kanker. Nah, supaya jangan sampai gejala itu muncul atau katakanlah perkembangannya itu sampai pada tingkat yang tinggi atau tingkat yang sudah tidak bisa ditanggulangi lagi. Nah, kita harus mencegah, itu yang disebut dengan preventif. Jadi kalaupun saat ini, nauzubillah min dzalik ya Bapak Ibu ya, ada sel kanker, karena kita semua pasti punya ya, semua manusia punya sel kanker. Tetapi apakah sel kanker itu berkembang atau tidak di dalam tubuh kita, itu tergantung kepada bagaimana kondisi sistem imun kita. Kalau sistem imun kita lemah, itu sel kanker itu bisa terpicu, ya, terangsang untuk berkembang. Apabila memang ada pemicunya atau ada zat karsinogennya yang apa zat karsinogennya itu banyak. Kalau saya mau cerita, itu akan bisa satu presentasi lagi Bapak Ibu ya. Makanan kita, stres kita, pikiran kita, itu bisa menyebabkan sel kanker berkembang. Ingat Bapak Ibu, sel kanker itu berkembang terutama kalau kondisi tubuh kita dalam kondisi asam atau kurang oksigen. Kapan kita kurang oksigen? Termasuk apabila kita stres. Nah, jadi hati-hati bahaya. Stres menyebabkan kanker yang sangat besar. Makanya kalau di luar negeri, kalau di negara Jepang, negara Korea, orang kanker itu pengobatannya adalah dia dibawa tenang hidup di di daerah pegunungan, daerah yang sejuk, daerah yang tenang, dijauhkan daripada seluruh masalah-masalah yang menyebabkan dia banyak pikiran. Dia dibawa seperti orang rekreasi, seperti orang liburan setiap hari, itu adalah terapi kanker yang luar biasa. Nah, kita di sini kan orang kanker di kemo. Di kemo itu mematikan semua sel kita. Nah, tapi jangan sampai itu terjadi pada tubuh kita. Jadi sebelum berkembang kita masukkan. Oke, itu kalau kita rendah ya. Nah, saya tidak akan membahas itu secara ini karena itu nanti besok bagian pakur ya. Saya hanya akan membahas tentang terutama penyakit yang kelebihan autoimun. Jadi kalau imun kita itu berlebih, tinggi, banyak dia, tetapi dia tidak cerdas, tidak pintar, artinya dia tidak tahu mana yang lawan, mana yang kawan, itu menyebabkan
sel imun kita itu akan saling merusak atau akan saling membunuh sesama dia. Nah, ini yang menyebabkan nanti jadinya penyakitnya autoimun. Jadi seperti pagar makan tanaman. Dia yang harusnya dilindunginya malah dirusaknya. Nah, ini dia. Nah, sistem imun kita itu terdapat di dalam seluruh tubuh kita. Kan di tubuh kita ada banyak sistem ya, ada sistem saraf, ada sistem metabolisme, ada sistem pencernaan, ada sistem hormon. Nah, di dalam semua sistem yang terjadi di tubuh kita itu semuanya punya sistem imun atau punya NK cell, ya, punya natural killer cell. Oke, kita lanjut. Nah, apa imun sistem itu? Tadi sudah kita katakan ya. Nah, imun sistem adalah sebuah sistem yang sangat besar yang terdiri dari triliunan sel. Jadi Bapak Ibu, sel imun di tubuh kita ini jumlahnya sangat banyak Bapak Ibu, triliunan. Tetapi dengan bertambahnya umur, itu jumlah sel imun kita akan makin berkurang. Kenapa makin berkurang? Karena juga penghasilnya itu karena yang menghasilkan sel imun kita kan limfosit ya, sel darah putih. Nah, sel darah putih itu dihasilkan oleh sumsum tulang. Nah, kemampuan sumsum tulang itu pada kita yang sudah umur 40 tahunan ke atas itu akan berkurang untuk menghasilkan sel darah kita. Sehingga makin bertambahnya umur nanti jumlah sel imun kita akan, tetapi sel imun kita pada saat kita masih muda itu jumlahnya sampai triliunan. Itu Bapak Ibu. Nah, kemudian sel imun kita itu harusnya, ini sel imun yang ini ya, yang sehat ya. Sel imun yang sehat itu harus mempunyai 3 hal mendasar. Pertama, dia harus punya kemampuan mengenal berbagai macam musuh seperti bakteri, virus, parasit, segala macam. Yang kedua, sel imun itu harus spesifik memberikan respon pada infeksi patogen. Jadi, setiap infeksi bibit penyakit, sel imun akan memberikan perlawanan yang berbeda-beda. Jadi dengan penyakit ini, bibit patogen ini dia akan memberikan perlawanan ini, yang patogen ini akan memberikan perlawanan yang berbeda-beda. Nah, ketiga, sistem imun yang sehat itu, sistem imun itu harus memiliki memori. Memori untuk apa? Untuk menyimpan memori terhadap serangan sebelumnya. Jadi dia bisa dapat menyimpan katakanlah catatan terhadap serangan sebelumnya. Oh, ini dulu sakit DBD ya, besok kalau datang lagi bibit penyakitnya, dia akan serang. Karena dia udah kenal nih, udah pernah datang nih. Oh, ini bibit cacar ya, besok kalau datang lagi si cacar ini, dia akan serang. Kenapa? Karena dia udah kenal, udah pernah masuk ke dalam tubuhnya. Jadi, sistem imun punya ketiga hal ini, harus punya ketiga hal ini. Nah, salah satu saja sistem imun tidak mempunyai, ini akan menyebabkan sistem imun kita bermasalah. Jadi kapan dia bisa kehilangan salah satu fungsinya yang 3 ini? Apabila kita tidak menjaga sistem imun kita ini dengan pola hidup yang sehat, dengan makanan yang sehat. Nah, ini yang yang akan terjadi apabila salah satu yang fungsinya ini tidak kita atau tidak terdapat. Nah, mengapa sistem imun yang penting di sini? Ini saya akan cerita. Nah, NK cell ya CD65 ini sebenarnya CD65 bright ini sebenarnya adalah 65 bright ini ya. Ini disebut ini adalah NK cell bawaan sebenarnya ya. Jadi dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah ada bawaan NK cell ya. Nah, ini tugasnya untuk membunuh kuman. Membunuh kuman, virus, jamur. Nah, termasuk sel kanker akan jauh berkurang sampai 50% jumlahnya. Jadi karena ada CD65 bright ini, dia bisa menyebabkan sel kanker itu akan berkurang. Nah, sewaktu masih berumur 20 sampai 40 tahun, ini ingat ya, ini waktu kita masih muda, ini jumlahnya itu dalam puncak-puncaknya, itu 15,6 mikron liter ya. Jadi 1/1.000.000 liter. Jadi 15,6 setiap dikalikanlah 1 juta, ini 1/1.000.000 liter ya, 1/1.000.000 liter tubuh kita jumlahnya. Sedangkan sesudah kita berumur 60 tahun itu hanya tinggal separuhnya. Jadi makin
di atas 40 tahun itu jumlah NK sel kita itu sudah berkurang. Sementara, makanya ya ingat Bapak Ibu ya, penyakit itu baru muncul setelah kita berumur 40 tahun ke atas. Kenapa waktu kita masih muda itu tanda-tanda penyakit belum muncul? Karena NK sel kita masih banyak. Nah, kebanyakan kita itu baru muncul setelah 40 tahun ke atas, itu macam penyakitnya keluar tuh. Semua judul penyakit keluar yang tadinya waktu masih muda, yang kalau waktu masih muda tidak menjaga kesehatan, kalau waktu masih muda tidak menjaga pola hidup, kalau waktu masih muda tidak menjaga makanan, artinya dia waktu masih muda tidak menjaga sistem imunnya atau sel imunnya, maka pada waktu umur 40 tahun begitu sistem imunnya NK selnya mulai berkurang, itu semua penyakit yang tadinya masih bisa diatasi oleh NK sel itu akan muncul. Itu sebabnya orang umur 40 tahun ke atas mulai banyak penyakit. Nah, ini dia, sistem imun berada di seluruh tubuh. Jadi, tadi saya sampaikan di seluruh tubuh, mulai dari lapisan terluar hingga ke inti sel. Dan seluruh sistem yang ada di dalam tubuh itu selalu ada sistem imunnya. Tadi dikatakan, apakah sistem pencernaan pasti ada sistem imun, apakah sistem respirasi atau pernafasan, respirasi atau peredaran darah ya, respirasi, kemudian sirkulasi, jadi pernafasan, peredaran darah, sistem hormon, sistem ekskresi, itu semua ada sistem imunnya. Nah, di mana sistem imun, penghasil sistem imun ini bisa dilihat ya di dalam tubuh kita, ini ada pembagiannya. Yang paling luar itu di kulit, Bapak Ibu. Jadi jangan salah, di kulit kita punya sistem imun. Apa itu di kulit sistem imun kita? Ada keringat. Nah, keringat itu jangan salah, itu bagus. Jadi selagi kita berkeringat, itu berarti keringat akan mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Jadi keringat adalah termasuk sistem imun kita. Yang kedua, bulu hidung, Bapak Ibu. Ini bulu hidung, ini akan menjaga itu bakteri virus untuk masuk. Makanya kalau kita mulai kemasukan ada bibit penyakit masuk, patogen masuk, kita akan bersin. Sebenarnya bersin itu bagus. Selagi kita bisa bersin itu bagus. Kenapa? Bersin adalah bentuk reaksi dari NK sel yang ada di bulu hidung. Bentuk reaksi dari perlawanan dari sistem imun kita dalam bulu hidung kita untuk mengeluarkan bibit penyakit itu. Nah, ini adalah bentuk terluar. Jadi kulit ada, bulu hidung ada, ini contoh saja. Jadi ada membran mukosa, ada tonsil ya. Tonsil ini adalah amandel. Jadi amandel dulu pernah saya sampaikan, amandel juga adalah sistem imun kita ya, bagian dari sebenarnya bagian dari kelenjar getah bening ya. Amandel itu adalah bagian dari kelenjar getah bening yang merupakan sistem imun bagi tubuh kita. Jadi kalau amandel kita sudah dibuang, berarti salah satu dari sistem imun kita sudah berkurang. Kemudian ada kelenjar getah bening, ada limpa yang juga ya, spleen. Nah, timus ini adalah tempat membuat sel beta. Sel beta ini yang akan membuat antibodi, yang akan menghasilkan antibodi. Ya. Sel beta di sini di timus. Jadi sel betanya dihasilkan di ini ya, di sumsum tulang. Nanti sel beta yang belum matang yang baru dihasilkan oleh sumsum tulang nanti akan dibawa ke timus dan di timus akan dimatangkan menjadi antibodi. Jadi kalau timus kita yang bermasalah, antibodi kita pasti bermasalah. Nah, ini selintas. Nah, ini dia. Ya, imun sistem kita ada di organ, jadi ada di timus, ya. Di timus dia akan merangsang T-sel untuk menghasilkan B-sel ya, menghasilkan antibodi. Di tonsil atau amandel, di adenoid juga. Jadi adenoid ini adalah saluran di atas, di belakang hidung ya, hidung bagian belakang. Sama dengan ini ya, tapi bukan polips ya. Bukan sinusitis, bukan polips, tapi adenoid di belakang. Kalau kita lihat nggak bisa kita lihat, harus dengan ini ya, dengan kamera dokter ya yang bisa dilihat. Nah, ini spleen, limpa, ini adalah di bagian-bagian tubuh yang bisa yang mengandung sistem imun. Nah, ini juga saya nggak akan pernah berhenti menyampaikan bahwasanya 80% dari sistem imun itu adanya di dalam pencernaan kita. Jadi hati-hati Bapak Ibu dengan pencernaan. Hati-hati dengan
perut kita, hati-hati dengan lambung kita. Jangan sampai lambung kita asamnya meningkat, artinya jangan sampai stres, jangan sampai kita terlambat makan. Karena sumber dari semua penyakit itu adanya 80% itu adanya di sistem pencernaan kita, ya. Jadi 80% of your immune system, jadi imun kita adanya di sistem pencernaan. Jadi jagalah sistem pencernaan kita itu supaya selalu sehat. Jadi jangan sekarang ini ya, untuk Bapak Ibu ketahui ya, asam lambung itu merupakan pembunuh, termasuk pembunuh yang tertinggi, yang sama dengan kanker. Jadi orang banyak meremehkan asam lambung. Saya cuman asam lambung. Cuman asam lambung. Ingat Bapak Ibu ya, asam lambung adalah pembunuh tertinggi. Ya, pembunuh tertinggi setelah kanker. Jadi kenapa? Karena 80% dari. Jadi kalau sempat lambung kita yang sudah bermasalah, ini semua penyakit akan muncul. Nah, bagaimana lambung ini bisa kita jaga? Itu tadi kuncinya. Jaga makanan dan makanlah makanan yang sehat. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya akan masih cerita tentang sistem imun nih Bapak Ibu. Jadi dalam tubuh kita, itu sistem imun itu ada dua sebenarnya. Ada sistem imun innate immunity, namanya ini adalah sistem imun bawaan. Ya, jadi enggak ada bibit penyakit, sistem imun kita ada dalam tubuh kita. Jadi nggak ada bibit penyakit masuk pun, makrofag ada, natural NK sel kita ada, neutrofil ada. Karena ini semua adalah sel darah putih. Jadi T sel, NK sel, basofil, eosinofil, makrofag ini adalah bagian-bagian dari sel darah putih. Jadi ada atau tidak ada bibit penyakit masuk, ini sudah ada dalam tubuh kita. Nah, kemudian ada adaptive immunity. Adaptive immunity inilah yang akan terbentuk apabila bibit penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Jadi dia adaptif, dia beradaptasi. Apabila ada bibit penyakit masuk, maka T-sel akan menghasilkan B-sel dan akan memerintahkan membentuk antibodi, dan antibodi di samping itu T-sel ini sendiri juga akan menghasilkan interleukin namanya ya. Interleukin ini nanti juga akan menghasilkan CD4 dan CD8. Nah, ini adalah dua-duanya ini adalah sistem imun atau NK sel yang akan sebagai pembunuh bibit penyakit. Nanti kita akan cerita interleukin itu apa, ya? Oke. Jadi apabila ada bibit penyakit masuk, nah T-sel akan bereaksi nih segera. Tetapi ini kan slow respon ya Bapak Ibu. Ini responnya agak lama. Kenapa? Menunggu perintah dulu dari sel, menunggu T-sel menghasilkan B-sel dulu. Nah, yang cepat itu adalah ini. Makanya kalau ada bibit penyakit masuk ke dalam tubuh kita, yang innate immunity ini akan langsung bergerak. Nah, begitu ini bergerak, T-sel akan merintah langsung. Jadi langsung, nah apabila sel imun kita itu tidak cerdas, nah ini dia nih, antibodi kita akan lama terbentuknya. Atau antibodi kita yang terbentuk itu nggak tahu nih, nggak kenal mana yang lawan, mana yang kawan. Kalau seandainya sistem imun kita bermasalah. Nah, pada waktu bibit penyakit masuk ke dalam tubuh kita, sistem imun kita memberikan perlawanan. Yang terjadi adalah ketika sistem imun sedang menyerang, ancaman kesehatan akan datang. Jadi tubuh kita sering tidak nyaman atau sering mengalami demam. Nah, ini yang sebenarnya adalah proses kalau bagi orang yang minum transfer faktor, ini yang disebut dengan healing. Jadi bagus sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu minum TF kemudian terjadi ketidaknyamanan dalam tubuh, terjadi panas, terjadi gatal, terjadi sakit sendi. Sebenarnya itu adalah bukti bahwanya TF yang kita minum, transfer faktor itu sedang bereaksi melawan semua bibit penyakit yang tadinya ada dalam tubuh kita. Yang terjadi adalah sebenarnya banyak daripada kita justru dengan setelah dia minum, kemudian dia merasa badannya sakit, dia stop. Kenapa? Dia beranggapan TF menyebabkan dia demam. TF menyebabkan dia mencret. TF menyebabkan dia sakit sendi. Sebenarnya bukan. Yang terjadi adalah tubuh sedang memberikan reaksi terhadap bibit penyakit. Jadi sekarang begitu kita minum TF, itu sistem imun kita sudah diajar oleh TF. Oh, ini
lawanmu loh. Kenapa kamu biarkan dia nyaman dalam tubuhmu? Nah, sistem imun kita akan menyerang. Karena dia udah dikenalin. Nah, waktu terjadi penyerangan itu, tubuh akan bereaksi. Itu yang menyebabkan kita tidak nyaman. Apa? Kalau seandainya penyakit itu adanya di pencernaan, mungkin kita mencret. Atau mungkin kita, kalau sistem imun itu di kulit atau di sendi, itu bisa menyebabkan kita gatal-gatal. Atau bisa menyebabkan nyeri-nyeri sendi. Jadi tergantung di mana letaknya bibit penyakit itu. Di mana dia diserang oleh sistem imun kita, disitulah kita merasa tidak nyaman. Nah, jadi Bapak Ibu, besok-besok kalau ada yang minum TF kemudian merasa dia tidak nyaman, ada yang lanjutkan saja minumnya. Kalau perlu tambah dosis biar cepat reaksinya, biar cepat penyembuhannya terjadi. Ya, jadi jangan di-stop. Oke. Nah, bagaimana ketika sistem imun kita melemah? Jelas kesehatan kita akan menurun. Kenapa? Tentara kita lemah. Nah, atas semua yang sudah saya jelaskan tadi dengan sistem imun tadi, ada suatu penemuan revolusioner yang ditemukan oleh Dr. Hendrik Sherwood Lawrence itu tahun 1949. Waktu itu dia meneliti tentang tuberkulosis dan menemukan zat yang diberi nama transfer faktor. Nah, ini berkaitan dengan penelitian waktu itu dia sedang meneliti ada pasien tuberkulosa dan secara tidak sengaja dia menemukan suatu zat di dalam pasien yang sehat yang disebut dengan transfaktor. Saya nggak akan cerita sejarahnya secara ringkas ya, secara ini rinci ya karena kita tidak ke sana. Oke. Nah, sekarang transfer faktor adalah keperluan dunia masa kini. Jadi sebenarnya tubuh kita itu tidak butuh obat, tetapi tubuh kita hanya butuh makanan yang sehat. Kenapa kita dunia saat ini butuh transfer faktor? Ingat ya, di dunia sekarang ada virus yang menyerang. Ya, sebelum virus yang menyerang, tetap ada SARS, ada DBD, ada HFMD ini ya, Bapak Ibu. Nah, ini adalah semacam flu Singapura ini, ya. Jadi HFMD itu adalah hands, foot, mouth disease. Jadi penyakit tangan, ya, mulut, ya, penyakit tangan, mulut, ya, makanan dan mulut. Dan ini kalau istilahnya flu Singapura. Nah, ini juga adalah penyakit yang disebabkan oleh virus-virus yang berbahaya. Sehingga virus, ingat Bapak Ibu, virus tidak ada obat. Tidak ada obat untuk virus. Vaksin hanya untuk menyetop ya perkembangan virus, tapi tidak untuk mematikan virus. Jadi oleh sebab itu vaksin itu hanya untuk menguatkan sistem imun kita, tapi tidak untuk membunuh virus. Ya, syukur-syukur sistem imun kita, tetapi itu hanya untuk penyakit tertentu. Nanti kita akan bahas. Nah, jadi satu-satunya sekarang ini jalan untuk kita sehat hanya jagalah sistem imun kita supaya kuat dan cerdas. Ya, ingat itu. Oke. Nah, ini sejarah sedikit tentang transfer faktor secara selintas ya. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Dr. Sherwood Lawrence itu tahun 49 dia pertama menemukan sel darah putih ya. Nah, sel darah putih ini kemudian dia menemukan juga di kolostrum manusia ya, di kolostrum manusia. Kemudian pada tahun 89 ya, dia menemukan di susu dan di egg yolk ya, di kuning telur. Sejarahnya nih 74, 89, kemudian tahun 98 mulai diekstrak ya. Jadi mulai yang ada di susu dan egg yolk itu mulai diekstrak, disaring, kemudian diambil TF-nya dan kemudian tahun 2000 menjadi trifaktor formula ya. Jadi sudah mulai dikemas dan kemudian tahun 2010 mulai kita mendapatkan For Life mulai mendapatkan paten-paten terhadap produk-produk yang dihasilkan. Ini selintas sejarahnya. Kemudian hasil studi yang diterbitkan oleh Jana, ini juga saya ingin menyampaikan selintas. Jadi ada 12 top produk yang diteliti oleh berbagai peneliti dan diterbitkan di jurnal ini. Kita bisa lihat di sini ya, transfer faktor itu bisa transfer faktor
faktor formula itu bisa meningkatkan kerja sistem imunnya, meningkatkan kemampuan sistem imunnya. Jadi bukan meningkatkan jumlah sistem imun ya, tapi kemampuan sistem imunnya itu 283% dan yang plus meningkatkan kemampuannya 437%. Sekarang Bapak Ibu tinggal memilih, apakah Bapak Ibu kalau ada yang lebih bagus, apakah masih memilih yang biasa-biasa saja? Itu pilihan kita. Karena kita tahu kebanyakan di masyarakat kita ada kulit manggis, ada iPSC, ya, ada jamur shiitake, ada cordyceps yang mengakunya bagus. Kita nggak bilang mereka nggak bagus ya, bagus. Tetapi kalau ada yang lebih bagus, ada yang lebih kuat, apa kita masih mau membeli yang kemampuannya masih rendah dibandingkan yang lain? Ini pilihan kita. Jadi terserah kita mau memilih yang lebih kuat untuk perlindungan kita. Apalagi ingat ya, bibit penyakit itu setiap waktu itu bermutasi. Nih tadi saya barusan baca artikel video dari seorang ahli peneliti, ternyata virus COVID yang beredar di Indonesia itu sudah bermutasi. Nah, artinya apa? Kalau kita terdedah pada artinya gini, orang yang sudah kena virus, kena COVID, itu bisa saja apabila dia kena COVID lagi dan kebetulan virus yang masuk ke dia yang kedua kali itu adalah virus yang bermutasi, kemungkinan dia akan terserang lagi. Artinya virus itu sudah makin kuat dan serangan yang kedua itu akan lebih berbahaya daripada serangan pertama. Ingat itu. Jadi nggak ada lagi jalan, satu-satunya jalan yang harus kita lakukan adalah perkuat sistem imun kita supaya jangan sampai virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Oke. Jadi apa itu transfer faktor? Jadi di sini dikatakan transfer faktor bukan vitamin, bukan mineral, atau juga bukan herbal. Nah, transfer faktor itu adalah molekul alami ya, pembawa informasi kekebalan yang terdapat pada semua makhluk menyusui, yang bekerja untuk semua spesies. Jadi dia non-spesies spesifik. Dia tidak pada spesies tertentu, dia tidak pada hewan tertentu, tapi berlaku. Jadi informasi kekebalan ini berlaku untuk semua makhluk hidup, semua spesies. Apa informasinya? Dia bisa mengenali musuh, kemudian dia bisa membuat reaksi dan bisa mengingat serangan musuh. Itulah fungsi dari transfer faktor ini. Nah, di sini dia ya. Jadi fungsinya itu dia bisa mengenali ancaman yang masuk, kemudian dia bisa merespon ancaman-ancaman yang masuk itu. Kemudian dia bisa mengingat. Nah, kalau seandainya orang yang salah satu yang saya katakan tadi, salah satu ini saja tidak ada, dia bisa kenal tapi dia tidak merespon, atau yang parahnya dia tidak kenal sama sekali, ini akan bahaya sekali. Nah, kapan ini bisa terjadi? Apabila sistem imun kita tidak kita didik dengan makanan yang sehat. Ya, nah ini dia. Nah, bagaimana biasanya caranya orang mendidik sistem imun? Ada dua macam ya. Ada secara aktif, ada secara pasif. Nah, yang banyak dilakukan di masyarakat kita selama ini adalah secara aktif dengan vaksin. Jadi, tapi vaksin hanya satu. Jadi satu vaksin satu penyakit. Jadi sini misalnya dikasih contoh nih cacar air nih. Jadi vaksin kita disuntik dengan imunisasi cacar air. Nah, vaksin cacar air kemudian vaksin itu sebenarnya adalah bibit penyakit ya Bapak Ibu, bibit penyakit yang dilumpuhkan, artinya dia dirusak sehingga dia itu tidak bisa menyerang, kemudian dimasukkan ke dalam tubuh. Kenapa bibit penyakit yang dalam tubuh? Supaya sistem imun kita mengenal, oh seperti ini loh, bolanya bulat seperti ini, ada duri-duri begini, ini virus loh. Nah, makanya virus yang betul yang dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, supaya dia tidak menyebabkan penyakit dalam tubuh kita, jadi dia dirusak. Mungkin salah satu rantainya yang dirusak, mungkin salah satu molekulnya yang dirusak sehingga dia tidak bisa menyerang. Nah, dengan dia dimasukkan, kenapa dia dimasukkan? Supaya sistem imun kita kenal, supaya dia bisa merespon. Jadi kalau besok-besok virus cacar ini masuk lagi, sistem imun kita sudah kenal, ya.
Jadi virus cacar dilemahkan masuk tubuh dan sistem imun kita ini akan merespon membunuh 7-14 hari. Jadi tubuh kita, sistem imun kita akan kenal dengan bibit penyakit ini sampai 7-14 hari. Jadi kita mungkin dalam rentang waktu itu akan demam. Nah, ini hanya untuk penyakit tertentu. Jadi kalau kita mau supaya sistem imun kita kenal dengan banyak penyakit, ya banyaklah vaksinnya. Banyaklah kita cacarnya. Makanya saya masih ingat waktu saya kecil, saya paling sering dicacar dulu Bapak Ibu. Saya paling sering disuntik dulu supaya tubuh saya kenal. Tapi kan capek juga kan, takut juga kita disuntik dengan vaksin ini. Nah, sekarang ada cara supaya kita bisa mendidik sistem imun kita, tidak harus dengan suntik, tetapi bisa kenal semua penyakit, nggak perlu dengan satu-satu vaksin. Itu namanya imunisasi pasif. Jadi melindungi Anda dari ribuan tipe penyakit. Ini yang kita lakukan dengan kita mengkonsumsi transfer faktor. Jadi ribuan imunitas diekstrak melalui nanoteknologi ya. Jadi dengan TF itu transfer faktor yang ditemukan oleh yang terdapat di dalam kolostrum itu membawa informasi yang ratusan ribu ya. Jadi ribuan imunitas yang sudah diekstrak kemudian dimasukkan ke dalam kapsul, kita cuma tinggal meminumnya. Jadi seperti kita enggak mau diminum dikunyah pun enggak apa-apa, ibarat kita minum susu, rasanya enak loh. Dan hanya dalam waktu 24 sampai 48 jam itu sistem imun kita sudah bisa kenal dengan atau sudah merespon bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanya biasanya kalau kita minum TF, kalau ingin tahu reaksinya biasanya dalam 2 kali 24 jam itu mulai ada reaksi itu. Mungkin ada badan nggak enak kalau kita punya bibit penyakit yang banyak, Bu. Bapak Ibu, kalau kita mulai banyak bibit penyakit yang banyak, Bapak Ibu biasanya dalam 2 kali 24 jam itu tubuh kita mulai merasa nggak nyaman nih. Tapi tidak semua orang ya. Nah, tadi saya sudah ingatkan, tidak nyamannya tubuh kita itu hal yang lumrah, hal yang biasa, artinya tubuh kita sedang memberikan reaksi terhadap pengenalan yang diberikan tadi. Jadi dia sudah mulai kenal dengan lawannya. Tadinya dia nggak kenal, didiamin aja bibit penyakit dalam tubuh kita. Sekarang sistem imun kita sudah tahu kalau itu lawan, dia akan serang, sehingga badan kita jadi nggak enak. Nah, ini adalah yang paling mudah ya, yang paling aman untuk mendidik sistem imun kita, untuk menjaga kesehatan kita. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai sekarang jangan lagi pernah takut atau jangan lagi pernah berpikir 2 kali untuk mengkonsumsi transfer faktor. Jangan pernah lagi berpikir 2 kali untuk menjaga kesehatan. Kenapa? Karena kesehatan itu di atas dari segalanya. Nggak ada lagi artinya uang kalau kita sakit. Tapi kalau kita sehat, uang bisa kita cari. Ya. Jadi ini 2 macam ya. Jadi saya membandingkan ini 2 macam cara imunisasi. Ya. Yang pertama aktif itu yang biasa dilakukan di dalam masyarakat kita atau selama ini kita lakukan. Nah, sekarang ada yang lebih bagus. Jadi kita hanya cukup 1 kapsul tetapi ratusan ribu bibit penyakit yang bisa dikenal oleh tubuh kita, yang direkam oleh sistem imun kita. Jadi sistem imun kita dididik, direkam. Jadi besok penyakit apapun datang, itu tubuh kita akan langsung menyerang, akan langsung memberikan reaksi. Nah ini dia, jadi TF itu bahan bakunya itu 100% alami dan aman. Jadi nggak ada Bapak Ibu yang zat kimia, ini kimia juga ya, tapi kimia yang beracun, yang buatan yang dimasukkan itu semuanya alami dari kolostrum dan kuning telur. Jadi dia tadi sudah saya katakan non-spesifik spesies. Jadi dia fungsinya sama untuk semua spesies makhluk hidup. Bisa untuk kucing, bisa untuk manusia, bisa untuk anjing, bisa untuk semua. Karena dia bisa berfungsi untuk semua. Nah, dia mengandung 44 rantai asam amino. Bapak Ibu, 44 ini adalah rantai asam amino yang paling sempurna. Jadi kalau ada rantai asam amino yang tidak 44, berarti itu masih tidak sempurna. Jadi masih kurang. Jadi kerjanya juga tidak akan optimal. Tanpa antibodi. Jadi
tanpa IgG, karena IgG ini yang menyebabkan seorang anak bisa alergi terhadap susu sapi. Nah, pada TF, IgG-nya sudah dikeluarkan, sudah disaring, nggak ada lagi. Jadi kalau ada anak yang alergi terhadap susu sapi, susu formula ya biasanya, kasih justru TF supaya antibodinya itu supaya sistem imunnya bisa bagus, nggak lagi menyerang sesama antibodi. Ya, jadi IgG yang menyebabkan alergi itu sudah kita buang, tanpa hormon, tanpa kasein, tanpa kolesterol. Ya, oke. Kemudian cocok untuk segala usia, termasuk bayi baru lahir. Ingat Bapak Ibu, bayi yang baru lahir boleh diberi TF. Kenapa? Kenapa Bu Yul bisa bayi baru lahir boleh dikasih susu? Karena bisa dikasih TF karena bahan baku TF itu dari susu, dari kolostrum. Dan kolostrum atau susu itu adalah makanan anak bayi justru. Jadi makanya nggak apa-apa anak bayi, nggak ada efek samping karena memang itu makanannya. Jadi juga boleh oleh lansia, boleh untuk wanita hamil karena nggak ada larangan wanita hamil, orang tua maupun anak-anak untuk minum susu. Ya, jadi bahan bakunya susu. Saking amannya anak baru lahir juga minum. Jadi ngapa lagi kita takut untuk minum ini? Nanti ada gimana kalau nanti efek samping? Saya minum ini, badan saya nggak enak. Jangan khawatir Bapak Ibu, nggak ada efek samping. Anak bayi boleh minum. Itu kira-kira gambarannya. Oke? Nah, kenapa namanya trifaktor formula ya Bapak Ibu ya? Jadi ada 3 faktor yang terdapat di dalam. Jadi sempurna sekali TF3 itu. Makanya namanya TF3. Jadi sempurna sekali. Pertama itu dari kolostrum sapi itu diambil TF-nya, jadi ultrafaktor XF namanya ya awalnya. Ya, jadi dari ini bisa kita lihat ya, jadi dia disaring tadi kolostrum, jadi hormonnya tinggal ya Bapak Ibu, hormonnya tinggal, lemaknya tinggal, jadi nggak minum TF kita nggak akan menyebabkan kegemukan, airnya tinggal, jadi airnya juga ditinggal sehingga hanya molekul TF-nya saja dan ini ya nanofaktornya yang tersaring, ambil TF-nya. Kemudian dari kuning telur juga, kuning telur Bu Yul kan ada kolesterol, ingat, tenang Bapak Ibu, kolesterolnya kita tinggalkan, kolesterolnya tidak kita ambil, lemaknya kita ambil, yang diambil hanya TF-nya. Nah ini dia disaring dengan mikrofiltrasi ya. Kemudian yang ketiga adalah semua juga diambil, TF diambil, dan ini nanofaktornya. Jadi molekul yang paling kecil, yang nanofaktor ini adalah molekul yang paling kuat sekarang ininya nih. Jadi ada ultrafaktor, ada ovofaktor. Ovofaktor ini TF dari kuning telur, ultrafaktor TF dari kolostrum, dan ada nanofaktor molekul yang paling kecil yang sangat ini untuk membawa informasi yang sangat kuat. Jadi makanya jadinya jadi trifaktor formula namanya, Pak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia gambarannya, jadi dia biasa digandeng dengan TF plus ya, transfer faktor EXF, jadi ini tadi yang dari susu, nanofaktor, jadi sehingga namanya trifaktor formula. Nah ini gambar orang lagi meneliti nih, jadi memang produk kita adalah produk research, produk hasil coba-coba, hasil percobaan ya, trial, jadi dicobakan terus kepada hewan percobaan, dicari terus formula mana yang paling bagus, pokoknya for life itu produknya harus terbaik, harus yang paling unggul dari produk-produk suplemen yang lain. Sehingga makanya dia selalu punya tim ahli yang selalu bekerja setiap hari melakukan penelitian-penelitian untuk mendapatkan satu produk yang terunggul di kelasnya. Nah ini dia penelitian yang pernah dilakukan. Ini independen ya, jadi bukan orang for life yang melakukan. Kalau tadi percobaan juga oleh tim for life. Ini yang dilakukan oleh onkologi ya, onkologi Rusia, ahli kanker dari Rusia, melakukan penelitian tentang anti tumor, jadi dan aktivitas sitotoksik dari sel darah. Nah dia menemukan ya sel sasaran ialah sel kanker manusia di sini dan sel NK mengenali. Nah, sel NK ini mengenali dan melekat. Jadi di sini bisa dilihat ya. Ini makrofag ya. Jadi transfaktor tidak memenuhi. Ingat ya,
TF tidak memusnahkan sel kanker, tetapi yang memusnahkan sel kanker adalah NK sel. Dan TF berfungsi memperkuat kerja NK sel. Jadi ingat itu. Jadi semua bibit penyakit seperti itu. Ingat, TF tidak menghancurkan bibit penyakit. Jadi TF tidak menyembuhkan kita Bapak Ibu. TF tidak menyembuhkan. Tetapi TF memperkuat kerja NK sel, kerja sel imun kita, untuk menyerang bibit penyakit. Jadi yang menyembuhkan kita siapa? Yang menyembuhkan kita adalah sistem imun kita. Ini dulu kuncinya, ingat. Jadi itulah sebabnya TF ini seakan-akan bisa mengobati semua penyakit. Saya sering dikatakan, nggak mungkin lah Bu, satu produk itu bisa mengobati semua penyakit. Ingat, TF tidak mengobati penyakit, tetapi TF itu memperbaiki, mencerdaskan sistem imun kita. Sehingga sistem imun kita lah yang akan menyerang semua penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu dulu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Jadi dia yang menyembuhkan, sekali lagi yang menyembuhkan tubuh kita itu adalah tubuh kita sendiri. Yang menyembuhkan kita adalah tubuh. Apa itu? Sistem imun yang ada pada tubuh kita. Makanya kita perlu TF supaya sistem imun kita kuat, sistem imun kita cerdas, dan sistem imun kita seimbang agar kesehatan yang prima kita bisa dapatkan. Oke. Nah, ini dia penelitian yang dilakukan oleh onkologi Rusia itu. Jadi dia melakukan peningkatan aktivitas sistem imun. Jadi berapa banyak peningkatan NK sel. Jadi dia melakukan juga dengan interleukin ya, interleukin 2 dia melakukan. Jadi setelah 48 jam dengan TF Advan itu tadi, trifaktor pemula, ternyata kemampuan NK sel naik 283. Nah dengan TF plus Advan itu sampai 437. Nah dengan interleukin dia mencapai 385. Tapi Bapak Ibu ingat ya, interleukin ini adalah booster daripada sistem NK sel, dari booster sistem imun, dan dia mempunyai side effect yang besar atau efek samping yang sangat bahaya. Makanya interleukin hanya, syarat dari pemberian interleukin hanya pada pasien yang sudah di ICU. Jadi kalau kita belum di ICU, kita belum parah, itu dokter tidak akan pernah memberikan interleukin. Karena syaratnya interleukin harus pasien yang ada di ICU dan ada efek samping yang parah. Jadi kalau sebenarnya untuk di ICU, untuk apalagi sampai 389 ini, udah nggak berfungsi lagi, udah kecil kemungkinan kita bisa sehat. Tetapi kalau TF, ini kita lagi sehat Bapak Ibu, yang harus kita kasih, interleukin nggak akan dikasih pada orang sehat. Ya, karena interleukin hanya, dan ini 1 kali suntik interleukin Bapak Ibu ingin tahu berapa biaya 1 kali suntik interleukin? Itu 80 juta. Jadi untuk sehat, untuk kita bisa sembuh, mahal sekali Bapak Ibu. Jadi kalau udah kena kanker, pergi ke rumah sakit, mau disuntik interleukin Bapak Ibu, itu 1 kali suntik 80 juta. Sementara TF yang harganya cuma 500.000 mahal kata orang-orang Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia merasa belum butuh. Begitu dia di rumah sakit, 80 juta sekali suntik dia mau mengeluarkan uang. Jangan sampai kita berada pada posisi orang yang membutuhkan yang 80 juta Bapak Ibu. Jadi gunakan sekarang, investasi sekarang kesehatan kita. Mulailah kita mau investasi, jangan investasi untuk ini aja, emas, investasi uang, investasi properti, segala macam. Investasi kesehatan lebih penting. Karena kalau sudah kesehatan yang terganggu, 80 juta hanya untuk sekali suntik, dan itu harus tiap hari Bapak Ibu. Makanya orang yang kanker, itu miliaran itu nggak terasa lagi uang keluar. Karena 80 juta 1 hari. Dan itu harus tiap hari. Dan tidak ada jaminan, tidak ada jaminan untuk sehat. Ingat, tidak ada jaminan untuk sehat. Karena tidak sehebat-hebat rumah sakit Bapak Ibu, dan sehebat-hebat apapun, setinggi apapun seorang dokter ilmunya, dia tidak akan pernah berani menjamin pasiennya sehat. Ya, ingat, tidak ada, karena yang bisa menjamin itu hanya Allah. Makanya secanggih-canggih apapun rumah sakit, sehebat apapun rumah sakit, semahal apapun rumah sakit, semuanya punya kamar mayat, Bapak Ibu. Karena nggak ada yang bisa menjamin. Kalau sudah sakit, kalau sudah parah, nggak ada yang bisa menjamin. Jadi sebelum kita pada posisi yang tidak berdaya seperti itu, ayo lakukan sekarang, ayo jaga kesehatan keluarga kita dan semua keluarga jaga sebelum itu terjadi Bapak Ibu. Sebarkan informasi ini kepada saudara, kepada teman semuanya. Lakukan itu.
Nah, kalau tadi NK sel, sekarang penyembuhan ya. Penyembuhan berapa persen penyembuhan yang bisa? Jadi persen sel dimusnahkan. Ini data 48 jam juga Bapak Ibu ya, dengan TF Advance, TF3 itu 69%, dengan TF Plus 97%. Ingat, dengan interleukin yang 80 juta memang tinggi ya, tapi 80 juta sekali suntik. Dan ini berulang-ulang Bapak Ibu, bisa berbulan-bulan, bisa miliaran uang kita hilang. Jangan sampai kita berada pada posisi seperti ini. Dan kita sudah menderita. Ingat, kita bukan hanya menderita, keluarga juga menderita. Ini yang terjadi, dan efek samping lagi, interleukin efek sampingnya bahaya untuk organ kita. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Kieselewski ini adalah, ya ini dia, one of your sample activate NK cell more than interleukin. Jadi TF itu lebih dari interleukin 2 kemampuannya, ya. Dia menggunakan interleukin 2 sebagai standar. Nah, sehingga dia sangat, jadi dia menyatakan bahwasanya TF itu adalah golden interleukin. Jadi interleukin yang goldnya lagi, yang lebih bagus dari interleukin. Ini yang disampaikan oleh ahli Rusia tadi. Setelah dia melakukan penelitian terhadap transfer faktor. Ya. Oke, ini satu lagi nih, saya akan lihatkan nih. Jadi bagaimana bedanya apa yang terjadi pada tubuh kita dengan sistem imun kita pada orang yang sebelum meminum transfer faktor dengan sesudah menggunakan transfer faktor. Jadi sini bisa Bapak Ibu lihat ya, yang ini sitokin ya, sitokin ini yang penghasil interleukin tadi ya, sitokin ini. Jadi pada waktu kita mulai dimasuki oleh bibit penyakit di hari pertama, itu sitokin mulai bekerja, dia akan mulai membunuh. Nah, di samping itu NK sel, karena dia juga melakukan membunuh, NK sel natural killer cell kita ya, NK sel ini termasuk sitokin ini ya, mulai membunuh, mulai berlawanan dengan virus yang masuk, sehingga NK sel kita banyak yang mati. Ini adalah jumlah. Jadi pada hari ke-3-4 ini adalah puncak dari NK sel kita banyak yang gugur, Bapak Ibu. Sementara ini virus makin berkembang nih Bapak Ibu. Jadi virus pada hari ke-3-4 ini mulai berkembang, dan kemudian buat T-cell baru melakukan reaksi nih. T-cell baru mulai memerintahkan B-cell untuk membentuk antibodi. Jadi di sini antibodi itu baru mulai meningkat itu pada hari ke-7 ke-8. Makanya orang corona, orang COVID, ingat Bapak Ibu, biasanya itu dia ditunggu reaksi antibodinya itu pada hari ke-7. Jadi hari ke-7 baru bisa kita melihat antibodinya. Kenapa? Karena terbentuk antibodinya itu baru hari ke-7. Setelah NK selnya banyak, tapi virusnya juga masih banyak nih Bapak Ibu. Ini kalau sehat. Kalau sehat ini antibodi virusnya akan turun. Tetapi kalau yang ternyata virus menang dari NK sel, nah apabila virus menang dari NK sel, ini virus akan makin, ya, jadi grafiknya akan makin mendatar, jadi dia nggak akan turun. Nah, pada kondisi di bawah, gambar di bawah ya Bapak Ibu ya, ini orang yang minum TF ini. Jadi orang TF pasti sitokinnya tinggi. Yang jelas di awal sitokinnya sudah tinggi. Jadi begitu virus masuk, sitokin langsung banyak, langsung membludak. Sitokin langsung akan bekerja. Jadi sitokin bekerja membunuh virus, sehingga NK sel kita juga banyak yang mati ya. Jadi di hari pertama, kalau di sini NK sel kita baru hari ketiga yang banyak mati. Di sini karena dia bekerja 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam dia sudah bekerja. Di sini NK sel kita sudah mulai mati ya. Yang hijau ini adalah, yang biru ini NK sel. Dan virus pada puncaknya itu pada hari kedua. Kalau di sini virus kan lama nih, virus sampai enggak. Nah di sini pada hari ketiga, keempat itu virus mulai berkurang. Kenapa? Karena NK selnya sangat kuat untuk menghalangi virus. Dan sama T-cell juga tetap sama dengan sebelum minum. Dia ini. Jadi bedanya adalah di sini Bapak Ibu. Beda orang yang minum TF dengan yang tidak adalah di respon awal. Orang yang minum TF itu NK selnya langsung bergerak 2 kali, paling lama 2 kali 24 jam. Sementara orang yang tidak minum TF itu respon dari NK selnya lama. Dan virus cepat habisnya. Pada hari 5-6 virus sudah habis. Dan antibodi langsung meningkat. Nah ini bedanya kita yang minum NK sel, minum NK sel.
minum transfer faktor dengan yang tidak minum transfer faktor, Bapak Ibu. Nah, ini juga saya kirim sedikit gambaran ya. Jadi ini adalah penelitian juga yang dilakukan menunjukkan ini sebelum minum TF. Jadi yang kuning-kuning ini Bapak Ibu ini adalah patogen ya, bibit penyakit yang kuning-kuning. Nah, yang putih-putih ini adalah IgA, antibodi kita. Jadi antibodi kita kalau sebelum minum transfer faktor ini ada enggak semua. Jadi enggak semua bibit penyakit ini bisa ditangkap oleh antibodi. Jadi ada bibit penyakit yang lepas nih, patogen yang lepas nih. Nah, yang lepas ini nanti akan menyerang tubuh nih. Nah, yang sebagian yang bisa ditangkap ini bisa dibunuh. Tetapi yang lepas ini akan menyerang tubuh. Tetapi pada orang yang minum 73% peningkatannya. Pada orang yang minum TF, ini satu bibit penyakit ini, satu patogen ini bisa diserang oleh lebih dari satu antibodi. Jadi dia nggak dikasih lepas, Bapak Ibu. Dipegang kuat, dibunuh bersama-sama. Kenapa? Karena antibodi kita sudah meningkat jumlahnya dan meningkat kemampuannya. Jadi 73% peningkatan dari kemampuan antibodi. Ini setelah 4 minggu minum. Jadi setelah kita 4 minggu minum TF, seperti inilah kondisi antibodi kita. Jadi bibit penyakit apapun masuk, itu akan langsung diserang. Tidak akan dikasih lepas. Nah, ini dia botolnya Bapak Ibu, botol daripada transfer faktor 3 faktor formula tadi ya. Ada juga yang menyebut dia transfer faktor advance, ada yang menyebut TFA, sama barangnya sama ya Bu ya. Namanya yang banyak, ada advance, ada TFA, ada 3 faktor formula. Jadi for life transfer advance, formula, kapsul dan chewable itu sama ya. Untuk siapa saja yang membutuhkan dukungan imun dan ingin lebih sehat. Nah, ini dia transfer faktor ini ya. Dia adalah murni ya. Jadi belum ada campuran apa-apa, belum ada ditambah dengan herbal-herbal tambahan. Murni hanya transfer faktor dari kolostrum dan setiap kapsul itu mengandung 300 mg TF-nya. Manfaatnya ini terutama untuk alergi, masalah autoimun, peningkatan sistem imun. Jadi terutama untuk peningkatan sistem imun. Nah, ini chewable sama dengan faktor murni, tapi dia ada rasa jeruknya dan setiap tabletnya itu mengandung 200 mg. Kalau tadi faktor formula ada 300. Fungsinya sama, ya alergi. Nah, ini sebenarnya biasanya diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak bisa menelan kapsul ya. Jadi dia ini bisa diisap, bisa diberikan seperti dia mengisap permen. Tapi fungsinya sama, Bapak Ibu. Ada rasa jeruknya, jadi anak-anak pasti lebih suka. Nah, cara pemakaian TF, produk TF, mulailah dengan TF3. Jadi ini akan lebih baik untuk semua penyakit. Jadi kalau Bapak Ibu takut, belum tahu mau dikasih apa, ini penyakit ini apa, jangan khawatir. Semua penyakit kasih mulai dengan TF3 saja. Tapi kalau kita sudah tahu dia ada kanker, nah yang jelas kita mulai dengan tambah TF+. Jadi untuk kanker, khusus kanker itu TF+ tambahnya. Tetapi untuk selain dari kanker, kalau kita mau mencoba, pakailah 3 faktor formula dulu. Ya. Kemudian orang sehat boleh juga. Orang sehat itu harus konsumsi ikut dosis botol. Jadi kalau TF3 tadi 60 isinya 1 botol, berarti itu dosisnya 1 botol biasanya untuk 1 bulan Bapak Ibu, jadi 60, artinya kita minum 2 1 hari. Jadi 2 kali 1 cukup. Jadi gampangnya sebenarnya 1 botol ini itu adalah konsumsi untuk 1 bulan untuk orang sehat. Jadi 1 botol kalau dilihat dari dosis nanti kan tertulis itu tuh ya, tertulis 60. Nah, 60 berarti itu 1 botol untuk orang sehat. Kalau orang sakit tinggal dikelipatan saja ya. Nah, untuk anak-anak separuh dosis. Jadi kalau orang dewasa 2 kali 1, anak-anak TF3-nya cukup 1 aja 1 hari ya. Tapi apabila dia demam, apabila dia sakit, itu boleh ditambah. Boleh 2-3 kali pun boleh. Ya. Nah, orang sakit itu boleh 3 kali dosis atau lebih. Dan boleh dikurangkan bila penyakitnya sudah mulai pulih, dikembalikan ke dosis normal. Ya. Dan proses penyembuhan
ini jangan berhenti. Yang tadi saya maksudkan, apabila dia dalam kondisi, jadi begitu dia minum, kemudian dia merasa tidak nyaman, artinya itu dalam proses penyembuhan. Jadi kalau kita bilang healing ya, healing itu adalah proses penyembuhan. Jangan berhenti konsumsi TF pada saat healing. Terus lakukan, kalau perlu tambah dosis supaya proses healingnya itu lebih cepat berlalu. Ya, jadi ingat itu, jangan pernah berhenti kalau dalam kondisi healing. Nah, transfer faktor dapat membuat kemampuan alami tubuh Anda untuk hidup lebih lama dan lebih sehat. Ini kegunaannya. Jadi dengan kita meminum transfer faktor akan membuat hidup kita akan lebih lama dan lebih sehat, dan kita akan lebih tahan terhadap serangan bakteri dan virus, terutama pilek dan flu. Dan kita juga tidak begitu sensitif terhadap alergi lagi. Kenapa? Karena sistem imun kita sudah dididik. Karena alergi itu, ingat, alergi itu terjadi karena sistem imun kita kacau, saling memakan sesama dia atau imun. Tetapi orang yang sudah minum TF, sistem imunnya atau sel imunnya sudah dididik, sudah tahu mana lawan sama kawan, jadi dia tidak akan menyerang sesama kawannya lagi, sehingga alergi tidak lagi terjadi. Ya. Dan kemudian penuaan yang berhubungan dengan akibat degenerasi, jadi penuaan yang terjadi akibat umur, misalnya terjadi kulit mengkerut, kita tulang makin kropos, itu adalah penyakit degenerasi ya. Nah, sistem imun akan jauh berkurang. Jadi kita makin awet muda, kita makin tetap bisa fit, fresh, sehat. Nah, itu bagi orang yang minum transfer faktor. Jadi transfer faktor kesimpulannya tidak seperti suplemen lain. Nah, dibuat oleh sistem kekebalan tubuh untuk pertahanan tubuh dari segala penyakit. Kemudian transfer faktor memberi informasi kekebalan dari satu ke yang lain atau sebagai intelijen. Jadi dia akan memberitahu, akan mencari tahu. Nah, lebih dari 40 juta dolar pada penelitian untuk penelitian tentang TF ini. Dan yang jelas, transfer faktor sudah merubah kehidupan orang yang tidak terhitung jumlahnya. Kenapa? Orang bisa jadi sehat, orang bisa jadi sejahtera dengan konsumsi dan sebagai distributor for life. Nah, terakhir saya akan tutup presentasi saya hari ini dengan satu ungkapan dari seorang dokter yang berasal dari Timur Tengah yang terkenal di seluruh dunia ya, yang namanya dipakai untuk menjadi beberapa rumah sakit di beberapa kota. Dia menyatakan kepanikan adalah separuh penyakit. Jadi kita jangan panik, kita jangan stres, karena itu adalah separuh dari penyakit yang akan menyerang tubuh kita. Ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Jadi kita untuk bisa sembuh harus sabar, harus istiqomah, ya, harus continue, harus konsisten meminum transfer faktornya. Oke, Bapak Ibu, itu saja. Ini dari Ibnu Sina, rahimakumullah. Oke, Bapak Ibu, itu saja presentasi saya hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan untuk kita semua. Saya serahkan kembali, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Kur dan Mbak Ratu. Ya, makasih banyak Mami. Berikan tepuk tangan ye semuanya. Jadi saya menggantikan Pak Bule saat ini menjadi host. Ya, Mami, kita akan buka sesi tanya jawab ya, Mi. Oke, boleh. Oke, teman-teman, ini sesi tanya jawabnya harus berkenaan dengan yang tadi Mami udah sampaikan ya. Artinya ini manfaat dan kegunaan dari transfer factor formula. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang mau bertanya, saya buka dulu di sini. Boleh bertanya langsung ya. Saya buka unmute-nya. Nah, teman-teman boleh di mic-nya boleh dibuka sendiri ya. Saya udah ini. Oke, silakan kalau mau ada yang bertanya langsung ke Mami Yul ya, ke Bu Yul. Silakan. Kita buka nih pertanyaan. Halo. Ya. Dengan siapa ya nih? Halo, selamat malam. Dengan Feni. Feni. Oke, boleh silakan Mbak Feni coba. Pertanyaannya apa?
Ya dokter, ini saya mau bertanya. Ini jika seseorang, ini kan dia kan ada gejala keputihan ya. Nah, pas keputihan itu kan dokter kan cek. Nah, dia periksa, katanya ada luka di bagian leher rahim. Dan dia bilang ini kalau misalnya tidak segera diatasi, dia bisa ke arah kanker serviks. Meskipun itu orang itu juga nggak tahu pasti apakah itu kanker atau tidak, cuma gejalanya ke arah situ. Cuman dokter bilang kalau misalnya keputihannya tidak gatal atau tidak berbau, itu masih aman. Nah, selama ini orang itu tidak mengalami tanda-tanda itu seperti bau atau gatal. Ini seharusnya mau konsumsi yang mana, yang TF plus atau yang transfer faktor yang biasa? Terima kasih. Ini waktu dijawab apa gimana Mbak Ratu? Ya, sebenarnya memang nggak. Tunggu, ini ada Pak Yasmudi, mungkin bisa di mute dulu kali ya suaranya. Udah harus saya mute deh. Teman-teman yang tidak mau bertanya, mic-nya jangan dibuka ya, karena ngeganggu, sinyalnya ngeganggu banget nih. Oke. Mungkin boleh dijawab, Mami. Oke. Sekilas. Jadi masalah keputihan ya. Jadi keputihan itu yang jelas keputihan itu biasanya itu disebabkan oleh mikroorganisme ya. Ada bisa disebabkan oleh jamur, bisa disebabkan oleh bakteri. Jadi kalau kasus disebabkan oleh jamur atau bakteri, ini kita harus konsumsi TF+. TF3 juga tadi saya sudah sampaikan, semua kasus penyakit itu TF3 kita harus berikan. Jadi semua. Jadi dalam kasus seperti ini pun TF3 boleh kita berikan. Tetapi kalau kita tahu itu ada penyebabnya. Jadi kalau dokter bilang ini nggak ada bau, nggak ada apa, berarti kan belum tentu. Biasanya kalau ada disebabkan oleh bakteri atau jamur, dia ada sedikit bau ya, bau dan warnanya biasanya lebih menguning. Tapi kalau tidak tahu, itu mungkin dari dalam. Jadi mekanisme dari ada metabolisme dalam tubuh kita yang tidak berjalan atau katakanlah yang tidak bagus ininya. Nah, itu biasanya dengan TF3 kita kasih. Tapi kalau memang disebabkan oleh virus atau kita harus tambah dengan TF+. Jadi kuncinya itu. Berarti ada infeksi. Jadi semua yang infeksi itu harus ditambah dengan TF+. Sebaiknya. Oke. Halo Ibu, selamat malam. Ya. Ya, selamat malam dokter. Terima kasih. Ya. Halo Ibu, selamat malam. Saya mau bertanya. Ya, Bu Dina ya? Iya Bu Dina. Ini saya konsumsi TF, cuman sembelit jadinya gitu, susah banget BAB-nya Bu gitu. Apakah itu merupakan bagian dari healing krisis? Kira-kira berapa lama healing krisis itu masanya Bu? Gitu. Makasih Bu. Oh iya, iya Bu. Jadi gini Bu, bisa jadi Ibu meminum TF sembelit itu bisa jadi disebabkan oleh tapi sejauh ini ya tidak ada efek samping. Tetapi bisa jadi sembelit atau mencret kadang-kadang itu bisa disebabkan semacam healing. Nah kalau ditanya seberapa lama Bu, itu masing-masing orang beda-beda ya Bu ya. Cuman saya saran kalau Ibu lagi sembelit dengan minum TF, Ibu sebaiknya tambah dengan minum tehnya. Ya, karena kita punya T for Life yang juga bisa memperlancar. Berarti itu ada masalah di pencernaan Ibu. Nah, T4 Life itu dia sifatnya membersihkan usus kita. Jadi usus kita dibersihkan, mungkin ada yang tersumbat itu di usus, itu dibersihkan sehingga menyebabkan pengeluaran kita jadi lancar. Jadi saya saran kalau Ibu terjadi sembelit itu coba dikonsumsi juga T4 Life-nya. Tapi berapa lamanya bisa pulih lagi itu tergantung kepada kondisi fisik masing-masing. Dosis T-nya berapa Bu? Ini satu saset satu malam Bu. Oh, pas mau tidur? Malam mau tidur. Biasanya tuh pagi keluarnya lancar tuh. Oh ya. Oke Bu. Ya. Oke, Mami, ini ada pertanyaan dari, sebentar ya, kita ada pertanyaan satu dari Pak Hari. Kalau TF3 sehari satu, apa kurang efek ya? Atau nggak ada efek? Bisa nggak untuk alergi? Aku alergi dingin lembab, bisa pakai TF? Jadi Pak Hari,
Tadi sudah saya sampaikan ya Pak ya, untuk kasus-kasus alergi sebenarnya yang terjadi itu adalah ketidakstabilan dari imun kita. Jadi itu bagian dari autoimun sebenarnya. Nah, TF itu bisa memperbaiki sistem imun kita yang tadinya kacau itu menjadi bagus. Jadi alergi apapun, insya Allah itu dengan TF itu bisa terbantu. Tetapi kalau dosisnya memang dosis pengaruh ya Bapak ya Ibu ya. Kalau cuma satu hari itu reaksinya akan lama, bukan berarti nggak bisa ya, tapi reaksinya akan lama. Sehingga jadi kesannya nanti orang bilang, ya nggak ada efek, nggak ada reaksi gitu ya Bapak Ibu. Jadi sebaiknya kalau kita ingin memang mendapatkan hasil atau katakanlah pengaruh yang cepat ya dan bagus, itu memang minimal, apalagi kalau Bapak sudah punya masalah alergi ya, orang yang tidak alergi, yang tidak masalah, yang tidak ada keluhan saja, itu dianjurkan 2 kali 1 hari up. Tapi apalagi kalau kita sudah punya keluhan, kan itu udah keluhan tuh. Itu sebaiknya dosisnya dinaikkan. Tapi minimal 2 kali 1. Oke, minimal sebenarnya dosis botol aja ya Pak Hari. Dosis botol 2 kali 1. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Boleh nanya, Bu? Boleh. Iya. Dengan Bapak siapa? Dengan Heru. Pak Heru. Oke, Pak Heru silakan. Bu, saya memang baru konsumsi TF ini kurang lebih 3 bulan ya. Cuman saya juga masih mencari dosis yang pas gitu loh. Akhir-akhir ini saya akhirnya combine antara TF sama TF plus. Saya itu punya masalah di diabetes. Saya nggak tahu apakah itu turunan atau memang pola makan saya yang kurang bagus. Gula sewaktu saya sih di atas 250 ya, gula sewaktu ya. Nah, saat ini akhir-akhir ini saya mencoba menggunakan dosisnya. Kalau pagi itu saya minum TF 2 kapsul, kalau siang itu saya kombinasikan TF2 sama TF plus 2, kalau malam hanya TF plus 4. Nah, kira-kira untuk kasus saya dengan kondisi diabetes itu, apakah cukup seperti itu atau ada formula lain, Bu? Terima kasih, Bu. Oke. Pak Heru diabetesnya sejak umur berapa baru ini keluhannya? Kurang lebih umur 45 ya. Sekarang umur 50. 50. Berarti kedua. Itu tipe 2. Jadi tidak turunan, Pak. Itu hanya karena pola hidup ya, pola makan. Tapi kalau orang diabetesnya sejak kecil itu baru turunan. Jadi itu aja ininya pegangannya. Itu pertama. Yang kedua, jadi kalau dosis yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya sudah lebih dari cukup ya Pak ya untuk diabetes yang Bapak alami, Bapak rasakan. Cuman kalau kita sarankan kalau untuk diabetes kita punya produk sebenarnya, nanti ada presentasinya khusus ya tentang produk untuk diabetes, namanya Glucoach. Glucoach jadi dikombin dengan vitamin juga. Nah itu juga supaya itu bisa ditambah. Cuman kalau saya lihat tadi dari rata-rata tiap hari ini Bapak berapa sekarang gula? Ya di atas 250 lah ya. Di atas 250. Ya. Itu Pak. Nah ini memang harus dikombin dengan Glucoach Pak, dengan vitamin namanya. Jadi cukup TF Advance, TF3 dengan TF plusnya sudah oke. Harus ditambah lagi, sebaiknya ditambah lagi dengan Glucoach dan vitamin mineral Pak. Berapa banyak untuk glukos sama VM-nya satu harinya? Kalau Glucoach itu minimal 4 kapsul satu hari. Ya, karena dia satu botol itu 120. Jadi itu minimal. Bapak mau minum 6 pun satu hari nggak apa-apa, Pak. Ya, tapi minimal 4 satu hari. Vitamin mineral juga 120 satu botol. Jadi artinya juga 4 satu hari paling tidak. Itu sekaligus atau dipecah 22 atau 33 gitu? Maksudnya Pak? Pecah aja. Minumnya, apakah katakanlah 4 itu? Boleh, Pak. 2 kali 2 gitu. 2 pagi, nanti 2 lagi malam gitu boleh. Pak Heru, nanti kita kan ada training, kalau nggak salah ada di hari Kamis ya, training tentang
bagaimana cara kita bisa lebih menjaga pankreas kita ya dengan produk yang bernama GluCoach. Nah, nanti Pak Heru boleh masuk lagi, Pak. Dengerin lagi trainingnya. Itu nanti kita ada leader kita namanya Pak David Suryana, beliau juga penderita diabetes gitu ya. Jadi nanti beliau akan bawakan training mengenai diabetes, kemudian juga dengan produk kita yang bernama GluCoach. Ya. Oke. Baik. Terima kasih banyak. Ya, makasih banyak Pak Heru. Oke, tadi ini ada Mbak Fitria ya, mau nanya ya Mbak? Oke, silakan Mbak. Bu Ratu, Mami, ini mau nanya nih masalah kista. Ya. Kista ini kan kesannya kayak ini ya, berapa tahun sekali muncul gitu loh. Dulu saya pernah mengalami kista. Udah ini pas bulan 7 saya cek ada kista di ovarium sebelah kiri. Memang sakit sih, sakitnya sebelah kiri tuh. Terus apa yang harus saya konsumsi? Sementara pas dicek bulan 8 itu ada miom kecil memang. Gitu. Jadi konsumsi apa saya? Tapi dia menyerangnya lebih sering malam di atas jam 8 gitu sakitnya sebelah kiri. Siang ada tapi jarang kumat gitu sakitnya gitu. Manja, berarti kistanya manja. Nyerangnya malam doang. Sekarang posisinya apa? Sekarang yang jadi nggak nyaman tidur apa gitu, jadi harus taruh bantal ke sini apa gitu, sakit banget gitu loh. sekarang minum apa Mbak Fitria? Cuman TF3 doang. Berapa dosis? Aduh, satu kadang kadang sekali minum 3 satu hari. 3 kapsul 1 hari. Ya, Iya. jadi untuk kista, apalagi sudah ada miom ya. Jadi kista dengan miom itu sebenarnya sama Adik kakak. cuman bedanya diisi. Jadi kalau kista isinya cairan, kalau miom itu isinya jaringan, jadi daging di Iya. dalam. Udah diukur sama dokter SPOG-nya 2,6. 2,6 sebenarnya masih kecil, itu harus cepat supaya jangan lanjut besar ya, Mbak Fitria ya. Jadi kasus kista dan miom apalagi sudah bergandeng dia di rahim. Ini sebenarnya nggak cukup dengan nggak cukup dengan TF3 saja. Jadi harus ditambah dengan dengan T plus Rio Vida. Nah, sebenarnya kista itu dan miom itu terjadi karena ketidakstabilan hormon. Jadi hormon estrogen terutama ya, hormon estrogen. Nah, karena kista itu terutama miom itu makanannya itu hormon estrogen itu makanannya. Jadi sebenarnya kalau Mbak Fitria kan masih muda ya. Jadi kalau orang yang umurnya sudah mendekati 50, sebenarnya kalau dia kista atau miom sebenarnya nggak ada masalah karena begitu dia menopause nanti kista sama miomnya dia akan mengecil sendiri karena makanannya nggak ada lagi. Jadi orang sudah menopause kan nggak menghasilkan estrogen lagi. Jadi kista atau miomnya nanti akan mengecil sendiri karena makanannya udah nggak ada. Tapi kalau masih muda ini harus diatasi cepat supaya selagi kita masih menghasilkan hormon estrogen itu kista sama miomnya akan berkembang. Jadi Bapak Ibu ketidakstabilan hormon itu memang harus kita atasi. Nah, kita juga punya produk yang juga untuk menstabilkan hormon itu namanya nanti Belevi. Nanti ada tuh. Jadi Bapak Ibu sebagai informasi kita setiap hari itu akan memberikan training yang berkaitan dengan produk-produk tertentu. Jadi untuk Belevi ini juga nanti akan kita ada trainingnya nih akan disampaikan oleh Bu Fira. Nah, tapi untuk sebagai pengantar saja. Jadi kalau untuk kasus kista sebenarnya tidak cukup dengan TF3 saja, harus tambah TF plus, tambah Rio Vida dan tambah Belevi. Ya. Ini Bu Mami, awal 2007 saya kan mengalami kista juga, tapi saya hamil. Jadi dibilang dokter dari Kalimantan, saya janinnya sebelah kanan, kista sebelah kiri. Jadi ketika saya balik ke Medan, itu sekitar kandungan mungkin
lebih lah 2 bulan apa hampir masuk 3 bulan, diperiksa ke dokter kandungan di sini katanya nggak ada. Ada ya, saya coba tanya sama orang, katanya ada yang bangsa kista itu bangsa dia mensupport janin, benar gitu. Jadi dia menghilang saat janin itu berkembang gitu. Apa gitu. Memang karena saya kista itu dari 2002 akhir ya, sekitar bulan 10 pernah saya, terus hilang 3 bulan kemudian hilang. Nah, terus berapa tahun lagi kambuh, terus 3 bulan hilang gitu. Jadi sebenarnya kista itu kalau dia masih kecil seperti itu, kalau kita bisa, jadi mungkin selama hamil itu mungkin bisa hormonnya bisa agak lebih bagus ya, itu kista bisa mengecil. Jadi bukan hilang sebenarnya, dia mengecil. Tetapi kalau yang terjadi itu nanti sewaktu hormon kita tidak stabil lagi, dia akan muncul lagi. Makanya kista dan miom itu bisa hilang timbul. Jadi nanti kalaupun sudah sehat, ada orang yang sudah operasi pun itu nanti akan muncul lagi. Jadi udah operasi pun, sudah dibuang pun itu akan muncul lagi. Kenapa? Hormonnya kuncinya. Jadi memang satu-satunya, jadi operasi itu sebenarnya tidak jalan. Kita operasi pun besok dia akan datang lagi. Jadi sebelum itu terjadi, itu harus jaga. Memang dokternya pun tidak mengizinkan untuk operasi. Ya, tidak jalan keluar. Saya kena kita nggak mengizinkan. Nah, yang biasanya dokter, yang dilakukan dokter biasanya kan dia cuma memberikan obat untuk menahan pembesaran kista, tapi nggak bisa karena dia nggak bisa ditahan. Satu-satunya jalan dia harus menahan hormon estrogen. Itu kan nggak mungkin juga kita ditahan hormon estrogen gitu loh, karena itu kan hormon perempuan. Jadi kista, makanya kalau ada kista itu nggak ada jalan lain. Dokter nggak bisa melakukan treatment apa-apa. Dia cuma melihat ibu jaga makanan, cuman gitu. Jangan dipicu memakan makanan yang memicu makin membesarnya kista dan miom itu. Tapi pada saat tertentu nanti dia makin membesar dan itu harus mau tidak mau kalau sudah besar harus dioperasi. Kalau enggak dia akan menekan organ. Jadi terutama miom karena dia keras kan, miom itu kan keras. Itu dia kalau makin besar, kalau diameternya sudah lebih dari 10 cm sampai 14, 15 itu bisa menekan organ yang lain. Jadi akhirnya penyakitnya bisa menekan hati, bisa menekan ginjal. Akhirnya menyebabkan penyakit yang lain yang justru terjadi nanti. Jadi sebelum dia besar, stabilkan hormon kita, itulah dia dengan konsumsi suplemen bisa menstabilkan. Iya, mungkin tambahan ya Mi ya, satu lagi Mbak Fitri, balik lagi yang namanya kista miom itu kan kita bilangnya anak-anaknya kanker ya. Jatuhnya sebenarnya mereka tumbuh karena sistem imun kita juga lemah. Nah, makanya gunanya juga kita pakai transfer factor plus, tadi Mami juga tambahin Riovida, itu sebenarnya untuk ningkatin sistem imun kita juga. Gitu. Jadi NK cell kita itu kan dia langsung bekerja banget tuh begitu ada sel kanker di badan kita, NK cell yang langsung menyerang. Nah, transfer factor plus kan dia meningkatkan sampai 437% NK cell kita. Jadi minum, ditambahin lagi Mbak Fitri, tambahin plus, tambahin Riovida, Belvi. Wah, itu udah top banget. Saya mau nanya masalah plus saya harus konsumsi berapa per hari, TF3-nya berapa, terus Belevi-nya berapa, Riovida-nya takarannya Loki gitu. Loki ya. Jadi kalau ini untuk sebenarnya gini Pak Ibu yang lain juga. Sebenarnya dosis yang pasti untuk produk TF itu nggak ada, Bapak Ibu, karena kita bukan obat ya, kita suplemen, kuncinya itu dulu. Jadi mau berapa dosis kita minum, itu sebenarnya tergantung juga dengan berapa ininya kita lah, berapa sukanya kita. Kalau saya terus jujur ya, kalau saya tiap hari itu minum suka-suka aja, kalau lagi pengen minum banyak, bisa satu hari itu saya minum TF macam-macam. Saya minum semua lah. Kalau saya termasuk peminum semua ya. Minum Belvi, minum CV, minum Vista, minum. Tapi minumnya itu ya cukup dengan masing-masing itu dua aja. Satu pagi masing-masingnya satu. Jadi kalau minum pagi itu bisa sampai 10 macam tuh yang ada di tangan saya. Pluk masuk satu. Besok nanti malam pluk lagi satu. Jadi nggak ada. Cuman kalau udah kasus seperti itu, Mbak Fitria bisa aja minum TFA-nya, bisa minum 2x2 atau 3x2 satu hari, TF Plus-nya bisa 2x2 atau 3x2 satu hari. Artinya 2-3 kali lipat dari dosis botol gitu. Jadi kita kelipatan aja dari dosis botol. Nah, Riovida juga seperti itu.
mau 2 kali atau 3 kali 1 hari. Nah, Belvi-nya nggak apa-apa pakai dosis botol. Belvi kan 60 isinya. Minum aja 2 1 hari. Ya. Ya, jadi catatannya adalah kalau kita sehat, minum dosis botol. Kalau kita sudah sakit, kali 2 dosis botol. Kalau sakitnya parah, kali 3 dosis botol. Pegang aja di situ. Pegangannya di situ. Boleh tanya? Ya. Aku mau tanya bisa. Siapa ya? Erliana. Oh, Dari Erliana. Erliana. Silakan, Bu. Silakan, Bu. Saya ada teman ya. Ada case-nya ada dua ya. Yang pertama itu sakitnya COVID ya, kena COVID udah hampir 1 bulan. Nah, ini teman saya ini tes pertama positif, tes kedua negatif, tes ketiga dia positif lagi. Nah, karena saya sempat share ke teman saya tentang TF formula sama plus, akhirnya dia baru pesan itu hari Sabtu kemarin, karena dia Rabu besok mau tes lagi, swab lagi, karena dia takut swab yang keempat ini dia positif lagi. Nah, dengan dia mengkonsumsi dia baru Sabtu kemarin, apakah bisa mempengaruhi hasil di Rabu besok? Nah, kemudian yang kedua itu juga ada ya klien dia tuh sulit punya anak, sudah 7 tahun. Nah, kemudian ini dua-duanya punya masalah ya, yang istrinya karena dia punya sel telurnya itu katanya kecil. Sekarang dia lagi berprogram di rumah sakit untuk memperbesar sel telur, dan kemudian untuk suaminya juga ada kelainan sperma. Jadi spermanya kayaknya kurang bagus begitu. Nah, kemarin baru sempat ditawarkan dan sudah membeli Sabtu kemarin juga TF formula dan TF yang plus. Nah, itu untuk kedepannya apakah dia konsumsi apa lagi kalau yang untuk sulit punya anak sudah 7 tahun. Itu aja, Bu, dokter. Oke, jadi gini ya teman-teman, tadi yang saya udah bilang, sebenarnya fokus kita pertanyaan itu jangan melebar kemana-mana, ya, karena setiap training kita itu nanti teman-teman akan ada nih jawabannya, kayak Bu Erlina nih kita ada nanti jawabannya ya. Jadi gini, untuk hari ini narasumber kita Bu Yul, dia hanya akan menjawab apapun yang berkaitan dengan training dia, ya. Jadi kita nggak melebar kemana-mana nih pertanyaannya ya. Artinya boleh nanti ditanyakan ke upline-nya ya, Bu Erlina. Jadi saya harus cut pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada hubungannya dengan materi kita. Karena nanti ngelantur kemana-mana nih pertanyaannya ya. Karena kan hari ini kita hanya topik kita kan sebenarnya ngebahas tentang sistem imun dan membahas tentang transfer factor formula. Yang gede ya, dong makan kaploknya. Gitu. Jadi mohon maaf nih Bu Erlina ya. Tapi mungkin untuk yang COVID-nya mungkin ya, untuk COVID mungkin Mami bisa jawab. Tapi untuk yang satu lagi tadi ya, yang infertilitas kita mungkin itu nanti ada next trainingnya. Oke, Mami, silakan Mami. Ada bahannya nanti, ada ininya sendiri tuh Bu, materinya sendiri kalau untuk fertilitas itu. Nah, untuk COVID, jadi tadi sudah saya sampaikan bahwasanya TF, kita minum TF itu 2 kali 24 jam paling lama itu sudah ada reaksi. Jadi kalau dia minum hari Sabtu kemarin, tesnya nanti Rabu, itu jelas Bu, insya Allah itu sudah ada ininya, sudah ada pengaruhnya. Saya barusan beberapa hari yang lalu juga, minggu lalu juga punya punya mitra, anaknya ketahuan COVID 2 hari Bu, 2 hari sebelum dia tes mau masuk STPDN, jadi sekolah pendidikan ini dalam negeri itu. Hanya 2 hari Bu, jadi 2 hari itu malam-malam orang tuanya maksa untuk dapat barang, dapat produk, karena dia sangat khawatir anaknya nanti nggak bisa ikut tes. Nah itu yang dan 2 hari itu sudah ada reaksinya Bu, sudah ada reaksi. Jadi anaknya yang sudah positif itu akhirnya bisa ikut melakukan ini ya tesnya. Jadi apalagi kalau dari Sabtu ke Rabu itu sudah 4 hari, itu mudah-mudahan sudah ada reaksi. Dan
Dan ada yang dari 4 hari baru minum itu yang tadinya positif sudah bisa negatif. Sudah ada, Bu. Makasih, Dok. Ya. Oke, ini mungkin ada satu lagi ya Mami ya, karena sebentar lagi kita udah mau jam 9. Ini satu lagi. Saya mau tanya. Malam Dokter Yul. Mami ini bukan dokter, Mami ini doktor. Suami saya minum TF3 2 pagi dan TF plus. Saya ngajar dokter, Bu. Jadi saya ngajar kedokteran. Nah, ngajar kedokteran. TF3 2 saat pagi dan TF plus 2 saat malam. Kok jantungnya berdebar-debar? Sebelum minum TF plus tidak ada debar-debar jantung. Jadi saya kasih 2 TF3-nya 2 kali 2. Apakah suami saya tidak bisa konsumsi TF plus? Karena suami saya punya keluhan asam urat dan pernah kolesterol tinggi. Panjang ya. Intinya dia minum TF3 ini atau TF plus jantungnya berdebar-debar gitu kali ya. Ini Mateo. Sebenarnya memang ini pasti ada keluhan jantung, makanya dia ada masalah jantung. Jadi sebenarnya kembali lagi tadi seperti yang sampaikan ya, minum TF itu sebenarnya nggak ada efek samping. Jadi kalau ada masalah dengan berdebar-debar pada waktu minum TF, itu mungkin semacam proses sebenarnya. Jadi proses juga. Jadi tapi efeknya tuh ke jantung. Seperti saya katakan, saya pernah punya pasien yang begitu dia minum itu badannya sakit semua sampai dia dilarikan ke UGD. Memang dilarikan dia ke UGD malam itu. Kalau saya waktu itu mungkin tidak berpikir itu ini bagian dari penyembuhan, saya mungkin udah ketakutan Bapak Ibu. Tapi saya yakinkan anaknya, karena bapaknya yang ini akhirnya dilarikan ke UGD, anaknya udah ngamuk-ngamuk. Kenapa bapaknya setelah minum TF justru makin jadi kambuhnya, sesak napasnya, ada di oksigen di rumah sakit. Tapi saya sampaikan, nggak ada masalah dengan TF, silakan. Jadi artinya silakan bawa ke rumah sakit, pasang oksigen nggak apa-apa. Tapi coba kita lihat besok itu Bapak akan bagus lagi. Dan ternyata terbukti. Jadi kalau berdebar-debar nggak apa-apa Bu, tetap insya Allah itu adalah bagian dari kesembuhan. Jadi tetap diminumkan TF-nya. Karena TF yang jelas itu bukan bahaya kondisinya. Jadi kalau memang nanti Bapak Ibu ada ketemu masalah dengan pasien yang merasa mungkin badannya sakit, sendinya sakit, atau sesak napas, atau mungkin gatal-gatal atau mencret atau segala macam, jangan khawatir, itu bagian dari proses. Dan yang penting kunci satu, jangan di stop minum TF-nya. Lanjutkan saja minum TF. Dilanjutkan saja. Oke, teman-teman semua ya, ini juga pertanyaannya lebih banyak sebenarnya yang nggak berkaitan sama ini ya, sama materi ya, teman-teman. Artinya jadi ini tadi Bu Rini tadi udah dijawab juga nih sama Mami, semenjak minum TF3 katanya susah buang air besar. Oke, sembelit. Tadi juga sama ya, tadi udah ada pertanyaannya. Oke, kayaknya Mami hari ini training kita udah selesai ya pertanyaannya, teman-teman. Jadi pastikan minggu ini kita akan ada training dari hari Senin sampai hari Jumat. Materinya berbeda-beda ya. Jadi teman-teman gini, kan di grup itu kan udah kita share ya. Kita sudah share semua poster-poster atau undangan untuk training. Nah, poster itu kalau teman-teman gini, kalau teman-teman punya tahu ya, ada keluarga kita, ada saudara kita ya, atau kerabat kita yang mempunyai penyakit-penyakit khusus gitu ya, seperti diabetes, kolesterol, stroke, jantung gitu ya, atau kayak tadi infertilitas segala macam. Teman-teman lihat kira-kira prospek kita ini mau kita undang kemana gitu ya, ke training apa gitu. Silahkan diundang ya. Jadi daripada nanti mungkin teman-teman berpikir kan, iya nih saya punya kenalan diabetes atau stroke, tapi kan saya masih baru, saya nggak bisa jelasin. Nah, saatnya teman-teman ajak mereka ke training besok. Ya, jadi pastikan tanya sama leadernya, minta posternya, karena untuk 1 minggu ini semua posternya undangan itu sudah kita share di grup. Ya, jadi teman-teman bisa tanya sama leadernya nanti. Oke, besok akan ada training mengenai TF+. Ya, jadi yang segala berhubungan dengan TF+, besok boleh ditanyakan. Yang berhubungan dengan infeksi, yang berhubungan dengan sel kanker, atau apa, misalkan HIV ya, yang berhubungan dengan virus, bakteri, jamur, parasit, itu besok pertanyaannya ya, teman-teman, itu TF+.
nanti manfaat dari TF Plus itu mampu untuk mengatasi hal-hal itu. Kemudian hari Rabu, nah ada yang tadi nih masalah jantung, masalah kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, stroke gitu ya. Yang punya masalah dengan jantung lah, aritmatik jantung, apa tuh? Yang jantungnya suka berdebar-debar gitu ya. Nah, itu besok hari Rabu. Pembicara kita International Diamond Bapak Andri Eric Steven. Nah, itu juga beliau mengalami sendiri. Ya, dengan beliau juga punya riwayat jantung dan akhirnya beliau konsumsi transfer factor ya, CV. Nah, akhirnya beliau besok akan bawain trainingnya. Kemudian hari Kamis akan ada training mengenai glucose. Ya, transfer factor glucose khusus untuk diabetes. Ya, khusus untuk menjaga pankreas kita. Sampai hari Jumat, nah itu akan ada training mengenai Pak Budi Kwang tuh. Pak Budi akan training mengenai ProTF, Riovida Stick, ProTF, T4 Life, sama NutraStart ya kalau nggak salah ya. Jadi itu akan lebih ke lifestyle. Ya, jadi teman-teman pastikan jadwal minggu ini kita belajar banyak ya, belajar banyak banget dari leader-leader kita, luangkan waktu dan share posternya ke mitra-mitra kita semua ya, atau prospek-prospek kita. Oke, training malam ini cukup selesai ya, peserta kita udah full ya, di Facebook juga tadi ada 40 lebih ya. Jadi total udah hampir 150 orang nih kurang lebih ya peserta kita malam hari ini. Kita mau foto dulu atau bagaimana nih? Mau foto dulu ya? Kalau kita mau foto dulu teman-teman semua yang di Zoom tolong dibuka dong kameranya semua. Ayo dibuka. Nah, kelihatan semua mukanya. Ayo dibuka. Ada Nur Fitri, ada Yuli Tirta, Feni Bejo, Dina, Fitri, Ita Puspita nih yang belum dibuka. Hah? Ya. Apa? Halo. Halo, Bu Ratu. Ya. Ya, Pak Hari. Suaranya nggak jelas nih. Filenya Pak ya. Minta filenya Mbak Ratu. Pak Hari minta file. Nanti filenya minta ke ininya ya, Pak, ke Pak Hari minta ke International Diamond-nya. Ya. Nanti saya akan kasih ke leadernya, Pak. Ke leader International Diamond-nya. Iya. Ya. Pak Johan. Nah, oke. Johan, nanti ke Johan ya, nanti berarti Pak Budi Kwang ya. Nanti Pak Hari bisa tanyakan ke Pak Budi Kwang. Oke, boleh dibuka lagi semuanya. Kita foto. Jadi kan kita ada 4 layar ya, teman-teman. Pokoknya senyum aja semuanya, senyum. Oke, 1, 2, layar pertama, 1, 2, 3. Oke, sekarang layar kedua. Nah ini foto. Nah, ini muka semua ini cakep. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke. Sekarang layar ketiga. Teman-teman kan saya nggak tahu ya, teman-teman ini ada di layar saya, layar yang keberapa ya. Jadi pokoknya senyum aja. Mana sih ini? Bentar. Biasanya kalau di layar ketiga, keempat ini tuh kan cuma nama doang nih. Oke, sekarang layar keempat. Fotonya doang sama nama. Oke semua teman-teman, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa besok kita ketemu lagi, sampai hari Jumat kita akan terus ketemu ya. Pastiin semua mitra-mitra kita sama prospek-prospek kita, kenalan-kenalan kita, teman-teman kita semua diajak besok ke training. Ya, oke, terima kasih buat Mami, Bu Yulminarti ya. Dan semua teman-teman, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih Mami Yul, terima kasih Bu Ratu. Selamat malam. Ya, ada ke tuh sama anak-anak tuh. Siapa? Ada ke tuh. Yang ikut wow ke hari itu Mbak Ratu yang bawa anak-anak di Bogor yang 2 tahun yang lalu ya. Deke 2 tahun. Oh, iya Bu Adeke. Ya, ingat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sampai ketemu besok ya. Pokoknya kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, udah malam tuh. Semua tiap hari, tiap malam kita nanti akan ada Zoom. Ya, teman-teman semua kita belajar banyak lagi. Hari-hari Ya. kita nambah ilmu ya. Nambah ilmu lagi. Bye-bye. Yang di Facebook juga bye-bye. Bye-bye. Bye. Ayo pulang. Pulang. Ayo pulang semuanya. Matiin. Si betah nih. Semuanya pasti pada betah. Pada nggak mau nutup. Nah, udah nggak ada yang mau nutup nih. Habis nggak bisa offline. Oh iya bener, nggak bisa offline, jadi kita online aja. Salam kenal ya sama Dr. Yuli Bunarti. Ini Bu Eka nih, Mami. Ini Presidential Diamond Bu Eka. Iya, baru aktif lagi. Mami suaranya itu mic-nya. Jadi nanti Bu Eka kalau ada mitra Bapak Ibu yang lain, kalau ada kita training offline, nanti kalau COVID-nya udah kabur, ini semua harus hadir ya. Ya. Betul. COVID kabur, kita kumpul. Udah rindu nih. Iya, bener. Iya, udah kangen. Oke, semuanya teman-teman. Sampai jumpa lagi. Sampai besok ya. Ayo mari makan. Dadah. Lapar.